Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Para bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan di pertemuan yang ke-7 ini membahas kitab Ar-Risalatul Makkiyatu, sebuah risalah yang ditulis di kota Makkah Al-Mukarramah fi bayanil aqidati salafiyah, yang menjelaskan tentang akidah atau keyakinannya pengikutnya salaf, pengikutnya ulama-ulama terdahulu. Asy-Syaikh Su'ayyid Ibnu Hulayyil Al-Umar berkata di kitabnya halaman 7, wal adillatu ala dzalika katsiratun, wal adillatu, dan dalil-dalil ala dzalika, yang menunjukkan atas hal tersebut, yaitu tentang tauhid itu dibagi menjadi 3 macam tauhid. Itu dalilnya adalah katsiratun, banyak. Minha, di antara dalil-dalil tersebut yang banyak adalah qaulullahi azza wa jal, adalah firman Allah azza yang maha perkasa, wa jalla, dan maha besar. Jadi tidak benar ini ya, sebelum saya lanjutkan, tidak benar apabila ada anggapan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah hasil karangannya ulama-ulama Saudi. Tolong ini diluruskan. Jadi ini adalah tuduhan dusta dari mereka-mereka yang tidak suka dengan para ulama. Tidak boleh ya, kalau kita belum tahu bertanya lebih dahulu. Ulama-ulama Saudi sama dengan ulama-ulama dari negara yang lain. Mereka juga orang-orang yang berilmu, bahkan sebagian daripada mereka adalah ulama-ulama yang diakui oleh ulama-ulama lain di negara-negara lain di dunia Islam. Maka hendaknya kita menghormati apa yang telah disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Dan mereka ketika menyebutkan tentang hal tersebut tidak berdasarkan hawa nafsu mereka, tetapi mereka membaca Al-Quran dan hadis, selalu menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan penelitian mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama dan kedua, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Fatihah ayat yang pertama, di situ jelas terdapat ya nama-nama Allah, berarti masuk dalam pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat. Mari kita kaji. Bismillahi, dengan menyebut atau dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Di situ disebutkan 3 nama Allah. Yang pertama Allah, yaitu Bismillah atau kata-kata Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga di dalam Al-Fatihah di ayat yang pertama ini ada 3 nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allahu, kemudian Ar-Rahmanu, dan Ar-Rahimu. Maka ketika disusun menjadi satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, 3 nama Allah. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Di sini juga mengandung yang pertama tauhid ar-rububiyah. Mana? Kata-kata Rabbil Alamin, bahwa Allah adalah Rabb alam semesta, yang menjadi pemelihara alam semesta dan yang disembah diibadahi oleh alam semesta.
Kemudian di dalam ayat yang mulia ini juga mengandung dua nama Allah, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Jadi Allahu dan Ar-Rabbu ini dua-duanya nama Allah. Allahu kalau diterjemahkan adalah yang maha berhak disembah, Allah itu. Kalau Ar-Rabbu boleh diartikan juga yang maha memelihara, atau juga diartikan yang maha berhak untuk disembah dan diibadahi. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa qaulihi azza wa jalla, dalil yang lainnya adalah firman Allah azza wa jalla, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha besar. Allah berfirman, mari kita simak bersama ayatnya. Allah menyatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Inna rabbakum, sesungguhnya sesembahan kalian, Allahu hanyalah Allah. Jadi ayat ini jelas ini ya, menjelaskan bahwa sesembahan kalian hanyalah Allah. Inna rabbakumullahu, sesungguhnya sembahan kalian hanyalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan menciptakan bumi. Kemudian Allah melanjutkan fi sittati ayyam. Allah ciptakan dan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, di dalam 6 hari atau 6 masa. Thumma istawa 'alal arsy. Thumma, kemudian istawa, dia beristiwa, 'alal arsy, di atas arsy. Beristiwa itu artinya kalau kita terjemahkan bebas adalah beristiwa itu bersemayam. Tetapi Al-Imam Abul Aliyah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah menyebutkan bahwa mana istawa adalah ala wartafa. Allah itu tinggi dan di atas arasnya. Dan tidak boleh kita pertanyakan bagaimana tingginya Allah, bagaimana Allah berada di atas arasnya. Bukanlah hak kita untuk mempertanyakan hal itu. Sebab dahulu Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan para sahabat yang mendengarkan ayat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad juga tidak pernah mempertanyakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya pun tidak ada hak untuk mempertanyakannya, cukup mengimaninya bahwa Allah itu bersemayam atau beristiwa tinggi di atas arasnya. Sudah cukup, tidak usah bertanya, tidak usah kemudian kita menghukumi bahwa kalau begitu Allah itu berarti bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat di sini? Tidak ada. Ya. Berarti Allah bertempat, berarti Allah demikian. Akhirnya mengingkari Allah di atas aras. Justru kalau mengingkari Allah di atas aras, jatuh kepada sesuatu yang aswa, yang lebih buruk. Seperti misalnya pemahaman kelompok Al-Jahmiyah, nanti akan kita kaji lebih lanjut, yang mana mereka mengatakan bahwasanya innallaha fi kulli makan, sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Lebih parah, karena seorang yang berakidah Allah ada di mana-mana itu artinya Allah berbilang atau banyak, bukan esa. Yang kedua, kalau dikatakan Allah di mana-mana, bahayanya adalah kita mengatakan Allah ada di tempat-tempat yang najis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf surat nomor 7 ayatnya nomor 54. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat yang pertama nama Allah Ar-Rabbu, ya, inna rabbakum. Kemudian nama Allah Allahu, ya, ini nama Allah. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat tauhid ar-rububiyah, di mana alladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan sifat mencipta itu adalah hanya milik Allah. Ini terdapat tauhid rububiyah, yaitu Allah itu mencipta, ya, dan juga tauhid asma wa sifat, karena Allah memiliki sifat mencipta. Kemudian tsummastawa, lalu kemudian dia beristiwa. Berarti ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan istiwa, dan ini termasuk disebutkan adalah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah beristiwa, berada di atas
aras dan tinggi di atas aras. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Allahu a'lam, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.